Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nesa Pradani, mahasiswa dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait perundungan di Indonesia, masalah dan solusinya. Lalu kenapa saya mengangkat kasus perundungan di Indonesia ini untuk saya jadikan topik bahasan? Karena seperti yang kita ketahui banyak sekali kasus-kasus perundungan yang terus bermunculan di Indonesia. Hal ini terjadi karena tidak luput dari kurang tegasnya atau efek jera yang diberikan oleh pihak-pihak terkait itu tidak setimpal atau tidak dapat memberikan rasa penyesalan pada pelaku perundungan. Sehingga bakal perundung terus bermunculan dengan anggapan bahwa melakukan perundungan adalah hal yang wajar dan tidak akan diberikan hukuman yang setimpal atau hukuman yang memberatkan. Seperti terlihat pada layar, terdapat beberapa kasus yang saya rangkum. Yang pertama, di bulan Agustus 2023 terjadi penusukan mata dengan menggunakan tusuk bakso kepada korban perundungan sehingga menyebabkan korban tersebut buta permanen. Hal ini terjadi karena korban terus-terusan dimintai uangnya dan pada saat itu korban tidak ingin memberikan uangnya kepada pelaku perundungan yang menyebabkan pelaku perundungan itu kesal sehingga menusuk mata korban dengan tusuk bakso dan akhirnya korban perundungan tersebut mengalami buta permanen. Lalu di bulan Maret 2023, siswa SD dirundung hingga alami trauma dan cedera serius. Sebenarnya kasus ini tidak muncul pertama kali di Maret 2023, melainkan kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2022. Yang mana pada tahun 2022 korban perundungan ini didorong dan ditusuk dadanya dengan jari hingga memar. Tidak sampai di situ, 10 hari kemudian korban dibully lagi atau dirundung lagi dengan cara didorong hingga terjatuh dan kepalanya membentur beton pot bunga yang menyebabkan korban ini berlumuran darah. Lalu berlanjut di Maret 2023, korban dituduh memaling tip X sang pelaku sehingga korban dikeroyok hingga menyebabkan korban ini memar dan korban mengalami trauma yang serius. Selanjutnya di Januari 2023 terdapat kasus 8 siswi SMA merundung temannya hingga alami gangguan kesehatan mental. Yang mana 8 siswi SMA yang berada di kelas 2 SMA ini merundung temannya berupa verbal dan non-verbal, berupa cacian, hinaan, dan kekerasan fisik yang menyebabkan sang korban ini terganggu kesehatan mentalnya dan mengharuskan sang korban ini didampingi oleh psikiater untuk proses penyembuhannya. Tidak sampai di situ, bahkan terdapat intimidasi dari guru di sekolah untuk tidak membawa kasus ini ke ranah hukum. Bahkan sang korban diminta untuk mencabut laporannya agar sekolah tidak terlibat. Lalu sebelum kita lebih jauh, saya akan menjelaskan terkait perundungan. Jadi apa itu perundungan? Perundungan merupakan perbuatan menggunakan kuasa untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, ataupun psikologis sehingga korban akan merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Lalu terlihat pada data bahwa banyak sekali kasus-kasus perundungan yang terjadi di Indonesia. Bahkan sangat disayangkan terdapat 25% kasus dari total kasus perundungan di Indonesia dilakukan oleh siswa yang berada di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Yang mana seperti yang kita ketahui, siswa yang berada di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama merupakan anak-anak yang masih berusia remaja. Terdapat 18,75% dari total kasus perundungan di Indonesia ini terjadi pada siswa sekolah menengah akhir dan sekolah menengah kejuruan. Lalu selanjutnya terdapat jenis-jenis perundungan, yang mana terdapat 4 jenis perundungan. Yang pertama ada perundungan secara fisik yang berupa memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta merusak dan menghancurkan barang-barang korban. Lalu yang kedua ada perundungan secara verbal yang dapat berupa julukan nama, namun julukan nama ini bersifat merendahkan korban itu sendiri. Lalu celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Lalu yang ketiga ada perundungan secara relasional, yang mana sebenarnya perundungan secara relasional ini sulit untuk diidentifikasi ataupun diketahui oleh pihak lain karena bersifat tersembunyi, seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar, yang mana perundungan jenis ini hanya dapat dirasakan oleh korban itu sendiri dan oleh sang pelaku. Lalu yang terakhir ada cyberbullying ataupun perundungan yang dilakukan di media sosial, contohnya seperti silent calls, yang mana silent calls ini berupa penelponan secara terus-menerus kepada korban perundungan yang dilakukan oleh sang pelaku, namun saat sang korban mengangkat telepon itu, sang pelaku hanya mendiamkannya. Dan lalu yang kedua ada yang namanya itu happy slapping, yang mana happy slapping ini berupa penyebar luasan video sang korban perundungan di media sosial yang bersifat merendahkan ataupun mencemooh sehingga si korban ini merasa tidak nyaman di media sosial itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada penyebab perundungan. Penyebab perundungan ini terdapat dari beberapa faktor. Yang pertama ada dari keluarga, yang mana pelaku perundungan berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tuanya itu sering menghukum sang anak berlebihan, yang mana jika terbiasa maka anak tersebut akan menganggap bahwa perlakuan yang seperti itu merupakan tindakan yang wajar sehingga dia menerapkannya kepada teman-temannya. Lalu yang kedua ada faktor dari sekolah, yang mana sekolah mengabaikan perundungan yang terjadi. Yang ketiga ada tayangan TV dan media cetak, yang mana ada 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, yang mana tidak seharusnya
seharusnya channel-channel televisi yang merupakan channel keluarga mempertontonkan atau menunjukkan tayangan yang tidak seharusnya ditonton di channel keluarga seperti itu. Lalu selanjutnya ada dampak dari perundungan, yang mana biasanya korban ini akan terdampak secara serius ketika dia sudah dirundung secara terus-menerus, seperti gangguan depresi, gangguan kecemasan, gangguan tidur, dan bahkan penurunan semangat belajar. Bahkan lebih lanjut lagi, sang korban ini akan merasa kepercayaan dirinya terus menurun dan menyebabkannya tidak dapat bersosialisasi seperti pada normalnya. Lalu yang terakhir adalah solusi. Jadi bagaimana solusi dari kita untuk dapat menurunkan kasus perundungan yang ada di Indonesia ini? Karena sebenarnya untuk dapat menurunkan kasus tersebut, kita membutuhkan peran yang bersinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga. Contoh peran dari pemerintah ini adalah pemerintah diwajibkan atau pemerintah ini seharusnya menetapkan peraturan yang bersifat memberatkan bagi seseorang yang telah melakukan perundungan. Sehingga mau semudah apapun ataupun sebelia apapun usia sang pelaku perundungan, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Berikutnya ada peran dari sekolah, yang mana sekolah ini seharusnya menjadi tempat ternyaman bagi siapapun untuk menuntut ilmu. Bukannya sekolah ini jika ada seseorang yang melakukan perundungan, dia melakukan penyembunyian ataupun tidak membeberkan hal tersebut ke halayak umum. Lalu selanjutnya ada peran dari keluarga, yang mana peran dari keluarga ini juga merupakan hal yang penting, karena anak-anak akan mencontoh apapun yang diterapkan di keluarganya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.